Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan anugerah-Nya hingga saat ini. Dan pada hari ini kita sama-sama ingin bersekutu di dalam doa keluarga. Mari bersaat teduh sejenak. Mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang telah Kau berikan satu hari lagi kepada kami. Kami tahu bahwa kami ini tidak bisa hidup dengan hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terutama pada saat ini di mana kami harus melewati masa-masa sulit. Hidup dalam kekhawatiran mengenai pandemi yang kami alami saat ini. Kami mohon kekuatan daripada Engkau melalui firman-Mu yang kami akan dengarkan melalui doa keluarga hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab saat ini
dari Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah pelangi kasih Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa di antara kita yang tidak suka dengan keindahan alam yang begitu menyejukkan mata kita ketika kita melihat indahnya alam? Nah, tentu saja kita juga tahu bahwa di dalam keindahan alam itu ada fenomena alam, baik yang mengerikan maupun juga yang fenomena yang indah. Nah, salah satu fenomena yang indah diantaranya adalah pelangi. Kita tahu bahwa pelangi biasanya muncul setelah hujan turun dan awan mulai terang, dan pelangi itu muncul seperti busur yang besar sekali di awan atau di cakrawala dan berwarna-warni, dan itu begitu indah. Dan setiap kemunculan dari pelangi tersebut selalu membuat kita tidak bosan untuk melihatnya, walaupun kita seringkali melihat pelangi. Karena ketika muncul fenomena pelangi tersebut, maka tidak ada yang sama, selalu berbeda, dan selalu kita ingin melihat setiap saat pelangi itu muncul. Dan itulah fenomena alam yang begitu indah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah tidak bahwa di sebuah tempat di belahan dunia ini ada sebuah tempat yang bahkan bisa disebut sebagai negeri pelangi. Di sana cahaya matahari menyinari tempat tersebut sepanjang tahun. Tapi di satu saat yang bersamaan, hampir setiap hari juga turun hujan rintik-rintik. Tempat itu adalah namanya Kauai di Hawaii. Nah, dari semua pulau-pulau yang ada di Hawaii, maka Kauai itulah yang menjadi pulau yang paling sering hujan. Maka tidak salah jika pulau ini disebut sebagai tempat kelahiran pelangi. Sebab di sana tidak terhitung berapa banyaknya munculnya jumlah pelangi yang muncul, yang membentang dan begitu mempesona. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tempat lain lagi yang juga berbicara atau berhubungan dengan pelangi,
yaitu tempat itu namanya adalah Canadian Rockies. Ungkapan habis badai lalu terbitlah pelangi sepertinya benar-benar ada di muka bumi ini dan di tempat ini yang disebut sebagai Gunung Rockies, Kanada. Karena biasanya seusai badai yang menghantam gunung tersebut, maka terbitlah atau muncullah pelangi yang melengkung membingkai puncaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini berbicara tentang bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, khususnya bumi ciptaannya, untuk tidak akan menghukum lagi dan memusnahkan dengan air bah. Dan perjanjian ini dikuatkan atau dibuktikan dengan adanya busur di awan, yaitu pelangi. Namun, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari kisah ini, maka ada cerita tentang penghukuman Allah kepada manusia, karena ternyata pada waktu itu manusia, karena Allah sangat membenci dosa manusia. Bahwa manusia pada saat itu hanya mengikuti hawa nafsunya yang tidak mau dipimpin oleh Allah. Dan hanya mengikuti kemauannya sendiri. Bahkan kemudian menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, peristiwa penghukuman ini mengajak kita untuk tidak menyepelekan murka Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian lain dari perjanjian ini mengingatkan juga akan kasih Allah yang diberikan kepada manusia dengan menyelamatkan Nuh yang terus berjuang dalam menjaga kesalehan hidupnya dan tidak takut pada tekanan atau hinaan atau cemoohan, bahkan ditentang oleh banyak orang di sana sini. Nuh tetap menjaga kesetiaan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, karena itu Nuh menerima anugerah dari Allah, yaitu untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah atas dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di era pandemik yang sedang berlangsung yang kita jalani saat ini, mungkin sebagian dari kita sulit untuk melihat kasih Allah, apalagi keindahan kasih Allah bak pelangi, karena hujan dan badai persoalan hidup seolah silih berganti datang dan bahkan menghabiskan energi dan semangat kita untuk bisa bertahan. Bahkan juga kita mustahil untuk melihat kan kasih Allah atau karunia Allah, bahkan juga keindahan kasih Allah seperti pelangi itu, karena kita hampir putus asa, karena tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Karena tekanan yang datang ini begitu bertubi-tubi dan membuat kita hampir-hampir tidak punya lagi energi untuk melanjutkan hidup ini. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru ketika kita sedang menghadapi hal semacam ini, maka itulah tantangan untuk kita. Karena ketika kita merasakan bahwa tekanan yang datang justru dari dalam diri kita, bahkan kemudian kita merasa bahwa orang yang ada di sekitar kita, orang yang paling dekat, anggota keluarga kita, juga semakin menambah beban berat kita. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat pesan Alkitab dan kisah kesetiaan Nuh, maka kita tetap bisa terus berharap bahwa setelah hujan dan badai akan ada pelangi kasih Allah yang indah, yang akan membuat kita bersuka cita dan bersyukur. Atau barangkali sebenarnya pelangi kasih Allah itu sudah ada dan ada di dalam kehidupan kita, tetapi semua itu tertutup oleh awan yang gelap, yaitu persoalan hidup kita. Ketika kita hanya memfokuskan kepada masalah, kekhawatiran,
ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita. Karena sesungguhnya ketika kita terbuka, maka pelangi kasih Allah terbentang di dalam kehidupan kita yang memberikan harapan kepada kita bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Bukankah karena sebenarnya pelangi kasih Allah itu sudah ada dan tertutup oleh awan persoalan diri kita? Hanya pada diri kita yang mampu melihat pelangi kasih Allah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pagi ini. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon, untuk berdoa. Kami berdoa untuk anak-anak yang akan memasuki tahun ajaran baru dengan sistem home learning. Kiranya Tuhan selalu memelihara kesehatan anak-anak kami dan memberkati mereka dalam setiap proses pendidikan mereka. Kiranya anak-anak kami dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh warga negara Indonesia supaya diberikan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi kehidupan new normal, agar mereka selalu menjaga kesehatan dan mentaati setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya Tuhan kami juga ingin berdoa untuk setiap ahli yang bekerja untuk menemukan vaksin antivirus corona. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kesehatan mereka supaya vaksin ini dapat segera ditemukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk menolong orang-orang penderita COVID. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan memelihara setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja GKI Delima dan gereja-gereja secara keseluruhan agar dapat melaksanakan ibadah online dengan baik. Meskipun banyak sekali tantangan dan kendala yang harus dihadapi, supaya Tuhan, iman mereka, iman kami semakin bertumbuh. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap aparat pemerintah yang terus bekerja membangun dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikianlah pokok-pokok doa syafaat yang kami sampaikan Tuhan. Ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang terbaik dan Engkau berikan kepada kami yang paling baik. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 170 ayat yang pertama dan kedua. Jalan hidup tak selalu